Baik, sekarang bergantian Yulia ya. Ganti pemain ya kita ya. Ya, betul. Ganti peran. Ganti peran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar radio Tuntung Pandang Tanah Laut. Selamat bergabung di sesi kedua acara kita hari ini. Masih Badatang, belajar dari radio Tuntung Pandang. Di kesempatan ini kita akan belajar bersama Ibu Yulia Fitriani, SPD, sebagai penyaji materi pembelajaran kita hari ini. Dan saya sendiri, Ibu Yeti Ujimardini, sebagai hostnya. Sekilas info tentang Ibu Lia adalah salah satu pengajar di UPTD SDN 4 Angsau. Mengajar kelas 6 ya Bu ya? Iya betul. Assalamualaikum Ibu Yulia, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Bu. Amin, amin, amin. Mudahan kita semua warga Tanah Laut dalam keadaan sehat walafiat. Pokoknya jangan bosan-bosan menjalankan protokol kesehatan ya Bu Yati ya. Iya, sering-sering cuci tangan, pakai masker bila sedang keluar rumah, dan jaga jarak supaya kita juga bisa membantu mendukung program pemerintah untuk menekan, bahkan mudah-mudahan bisa menghilangkan virus COVID-19 ini ya Bu Yati. Iya betul. Betul sekali Bu Lia. Hidup bersih akan menjaga kita dan orang-orang di sekitar kita menjadi sehat. Satu lagi Bu Yeti, jangan lupa tanamkan pikiran yang positif. Hanya yang positif saja, yang baik-baik saja yang kita pikirkan supaya kekebalan tubuh kita meningkat. Iya, sip, itu betul. Saya setuju itu. Oke Bu, di kesempatan perdana ini materi apa yang mau Ibu sampaikan kepada para pendengar, khususnya anak-anak kita kelas 6? Oke, makasih Ibu Yeti. Saya hari ini akan bantu menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6 muatan IPA kompetensi dasar 3.4, yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Materi ini kita temui di buku tema 3, subtema 3, mengenal rangkaian listrik. Baiklah, sebelum Ibu menyampaikan materi, boleh disebutkan terlebih dahulu apa sih manfaat mempelajari materi ini Bu? Iya, silakan. Inggih. Setelah belajar materi hari ini, diharapkan siswa akan mengenal apa saja jenis rangkaian listrik, ciri-cirinya masing-masing rangkaian tersebut, kemudian persamaan dan perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya, serta contoh nyata pemanfaatan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke Bu, para pendengar dan pembelajar sekalian, langsung saja kita simak penjelasan dari Ibu Yulia ya. Ya, terima kasih Bu Yeti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pendengar, terutama anak-anak Ibu sekalian kelas 6. Salam Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Meskipun kita harus belajar dari rumah atau yang sering kita sebut dengan BDR, Ibu harap anak-anak sekalian tetap semangat ya, karena belajar tidak harus hanya di kelas. Dari mana saja bisa. Dari rumah bisa, dari media-media elektronik bisa, radio salah satunya. Oke, let's we begin. Listrik adalah salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan kita ya. Tidak dapat dihindarkan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti barang-barang elektronik yang kita pakai di rumah, ketika dihubungkan ke dalam stop kontak, maka alat-alat tersebut akan menyala dan berfungsi. Nah, kalau sudah berfungsi kan kita terbantu dalam hal apa saja. Hal ini lantaran adanya energi dalam bentuk aliran arus listrik, di mana aliran listrik dapat dihubungkan dengan melalui beberapa rangkaian macam listrik. Nah, bicara soal listrik, ada yang tahu tidak sebenarnya tokoh yang pertama kali menemukan listrik itu siapa? Ya, ada yang tahu? Boleh acungkan tangannya ya, meskipun tidak terlihat dari sini. Nah, jawabannya Ibu kasih bocoran ya. Jawabannya adalah Michael Faraday namanya. Ingat ya, Michael Faraday, bukan Michael Jackson atau Michael Jordan, bukan ya. Nah, Michael Faraday ini lahirnya di Newington, Inggris ya, tahun
1791. Kita belum lahir ya Bu Yeti ya? Iya, betul. Pada tahun 1821, Michael Faraday ini menciptakan motor listrik pertama di dunia yang memakai aliran listrik sebagai sumber penggerak benda. Nah, kemudian 10 tahun setelahnya, di tahun 1831, ia menyempurnakan penemuannya dengan mengemukakan teori pengaruh elektromagnetik yang kemudian disebut dengan hukum Faraday ya. Michael Faraday ini wafat di tahun 1867 dan namanya diabadikan sebagai satuan kapasitas listrik yaitu farad dengan lambang F huruf F kecil dalam ilmu fisika. Hebat ya? Hebat sekali ya. Kebayang kalau tidak ada listrik ya Bu. Wah, gimana ya Bu? Bayangkan untuk zaman sekarang. Iya betul. Kalau penemu lampu pijar, ada yang tahu anak-anak sekalian? Ya, mungkin udah sering nih. Kalau Ibu nih pelajaran di SD nih udah ingat dari SD dulu pasti Thomas Alva Edison gitu ya Bu Yeti ya. Sudah tertanam di ingatan bahwa lagi SD dulu diajari bahwa penemu lampu pijar itu adalah Thomas Alva Edison. Ini anak-anak harus diingat juga ya. Jadi penemu listrik dengan penemu lampu pijar itu adalah orang yang berbeda. Gitu. Nah, kembali ke materi tadi tentang rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik itu anak-anak sekalian terbagi menjadi dua. Ada yang namanya rangkaian listrik terbuka dan ada yang namanya rangkaian listrik tertutup. Disebut rangkaian listrik terbuka karena posisi saklarnya tidak terhubung sehingga arus listriknya tidak mengalir. Sedangkan listrik tertutup kebalikannya, posisi saklarnya terhubung sehingga arus listriknya juga dapat mengalir. Rangkaian listrik tertutup ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel ya. Kita bahas satu persatu, boleh? Ya, harus dibahas satu persatu tuh Bu. Iya. Rangkaian seri dulu ya. Rangkaian seri ini adalah rangkaian yang disusun secara seri, berurutan, berderet dan tidak bercabang aliran listriknya, sehingga hanya terdapat satu lintasan arus listrik. Nah, ciri-cirinya adalah satu, memiliki satu arus listrik saja. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik. Yang ketiga, cahaya yang dihasilkannya itu lebih redup. Bahasa Mandarinnya tuh kadap Bu. kadap. Penyusunan rangkaian listriknya lebih sederhana. Jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain juga akan ikut mati. Nah, contohnya di rumah pasti punya senter ya. Kemudian lampu pada pohon Natal. Pernah lihat ya anak-anak ya? Lampu pada pohon Natal biasanya dipasang. Kemudian lampu neon. Nah, bagi yang suka jajan di tempat belanja retail apa itu ya, itu banyak lihat lampu neonnya ya. Banyak. Lampu penerangan di jalan raya juga menggunakan rangkaian seri. Kemudian lampu hias di alun-alun kota biasanya juga memakai rangkaian seri. Pemanggang roti, lampu kulkas, pompa air, saklar daya AC dan lain-lain. Banyak penggunaan rangkaian seri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tadi Bu Yeti tentang rangkaian seri ya. Ya, tentang rangkaian listrik seri tadi ternyata tanpa kita sadari mungkin tidak terlintas di benak kita, oh ini pakai rangkaian seri atau paralel itu tidak pernah terlintas di benak kita. Taunya menikmati saja. Iya, betul. Jadi mungkin dengan materi yang Ibu sampaikan ini pengetahuan kita bisa bertambah. Amin, mudahan. Oke Bu, Ibu bisa disimak dengan jelas ya anak-anak sekalian. Sebelum lanjut ke rangkaian paralel, boleh tanya ya Bu? Boleh. Tadi Ibu sampaikan bahwa di rangkaian seri komponen listriknya yang diperlukan cuma sedikit. Apa sih Bu yang termasuk komponen listrik itu? Oh iya Ibu Yeti, komponen listrik itu adalah sebuah alat yang berupa benda
yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian listrik yang dapat bekerja sesuai kegunaannya. Nah, yang termasuk ke dalam komponen listrik itu yang pertama adalah sumber listriknya. Contohnya sumber listriknya dari baterai. Yang kedua ada konduktor listriknya, penghantar listrik ya, Bu Yeti ya. Iya. Berupa kabel. Dan yang ketiga adalah alat listriknya. Bisa saklar, bohlam, alat listriknya. Itu Bu Yeti, komponen listrik dan pengertian dan apa saja komponen listrik. Baik Bu Lia. Selanjutnya tentang apa ya Bu tadi? Paralel. Rangkaian paralel, ya. Rangkaian paralel tadi. Silakan di. Oke, jelaskan. Boleh kita jeda sebentar Ibu Yeti ya? Oke ya. Ikutin dulu. Informatika Kabupaten Tanah Laut. Oke, selanjutnya tentang rangkaian paralel Bu. Oke, silakan. Ibu. Rangkaian paralel, anak-anak sekalian, mohon disimak ya, adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Beda ya dengan rangkaian seri tadi. Nah, ada ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki lebih dari satu aliran listrik. Kemudian membutuhkan banyak komponen listrik, mungkin kabelnya lebih panjang ya, baterainya lebih banyak ya. Kemudian cahaya yang dihasilkan lebih terang. Penyusunan rangkaian listriknya lebih rumit dibandingkan rangkaian seri, dan jika salah satu lampu dimatikan maka lampu yang lain tetap menyala Bu Yeti. Iya. Nah, contohnya ya di rumah kita, instalasi listrik di rumah kita, di gedung-gedung di perkantoran ya. Kemudian lampu lalu lintas juga misalnya merah tidak bersamaan dengan hijau, tidak bersamaan dengan kuning, iya bergantian ya, bisa diatur dengan bergantian. Kemudian juga keyboard komputer juga salah satu contoh penggunaan rangkaian listrik secara paralel. Nah, itu penjelasan singkat tentang rangkaian paralel, Bu. Pasti kedua rangkaian listrik itu punya perbedaan ya Bu ya? Iya Bu, selain punya perbedaan, kedua rangkaian listrik ini juga punya persamaan Bu Yeti. Apa perbedaan dan persamaannya Bu? Mungkin anak-anak harus mencatat nih. Boleh dicatat ya, supaya tidak hilang begitu saja informasinya ya Bu. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan bahas perbedaan dan persamaan rangkaian listrik yang disusun secara seri dan paralel. Nah, tunggu dulu Bu. Iklan dulu aja lah. Boleh. Nanti dijawabnya. Iya. Radio Tutung Padang FM yang mengudara pada frekuensi 102,3 MHz. Ikuti program-program acara unggulan kami. Informasi langsung dari tempat kejadian melalui siaran langsung live travel. Kami laporkan langsung dari Kecamatan Panyipatan, lebih tepatnya saat ini saya berada di Kecamatan Tanah Laut menyapa dengan menghadirkan narasumber berpengalaman dan ahli di bidangnya. menyajikan dan menghadirkan seorang kelompok yang bisa menularkan hal positif kepada kita melalui acara Ruang Inspirasi. Tunjung Bandang FM 102,3 Mega. Oke Bu Lia, kita lanjutkan tentang perbedaan dari rangkaian listrik seri dan listrik paralel. Oke, dari ciri-ciri masing-masing rangkaian listrik yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa tahu perbedaan antara rangkaian listrik seri dengan paralel ya. Perbedaannya dulu. Yang pertama, bentuk susunan rangkaian seri itu lebih sederhana daripada paralel. Kemudian rangkaian seri juga lebih mudah dalam mendeteksi jika terjadi masalah. Rangkaian seri hanya memiliki satu kabel yang menghubungkan arah hambatan listrik, sedangkan paralel memiliki lebih dari satu arus setiap kabelnya, memiliki lebih dari satu hubungan sehingga akan ada beberapa hambatan pada rangkaian tersebut. Dan perbedaannya adalah pada nyala lampu. Nyala lampu pada rangkaian paralel itu lebih terang dibandingkan pada rangkaian seri. Nah, berarti kalau rangkaian seri lebih hemat dari rangkaian paralel ya Bu? Iya betul Bu, karena komponen yang diperlukan kan lebih sedikit ya daripada rangkaian paralel.
Jadi kalau dari segi biaya lebih hemat. Iya. Nah, ini yang terakhir adalah persamaan rangkaian listrik antara seri dengan paralel. Disimak ya anak-anak ya. Persamaannya yang pertama adalah daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Yang kedua, kedua jenis rangkaian bisa digunakan secara bersama-sama. Dan yang ketiga, jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik itu artinya kemampuan benda menahan aliran arus listrik. Oh, jadi kedua jenis rangkaian ini seri dan paralel. Jadi bisa digunakan secara bersama-sama ya Bu ya? Iya, bisa Bu Yeti. Bisa digunakan secara bersama-sama, dapat digabung membentuk rangkaian listrik campuran. Contohnya pada alarm Bu Yeti. Oh iya. Iya. Wah, kita harus banyak bersyukur ya Bu dengan adanya penemuan listrik ini. Iya, setuju Bu. Karena semua apa saja yang kita dapatkan tuh harus kita syukuri, termasuk adanya listrik. Iya. Anak-anak sekalian juga harus bersyukur ya dengan adanya listrik. Tidak seperti zaman dulu kita ya Bu Yeti ya. Iya, betul. Belajar cuma diterangi lampu teplok. Iya, enggak seterang ini. Sekarang belajar dengan cahaya yang terang benderang ya. Iya Bu, jauh sekali perbedaan antara belum adanya listrik dengan sesudah adanya listrik. Iya, dengan adanya listrik kita banyak menemukan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Mau itu dalam hal komunikasi, ada HP sekarang, ada macam-macam ya Bu. Iya betul. Transportasi, ekonomi, atau pencarian informasi itu jauh lebih cepat sekarang. Baiklah Ibu, di luar dari materi tentang jenis rangkaian listrik, boleh tidak kalau Ibu membantu menginformasikan kepada anak-anak didik kita bagaimana sih cara menggunakan listrik dengan aman? Boleh. Kebanyakan nonton. Ini Bu. Oke, anak-anak sekalian, ada beberapa cara yang harus kita lakukan ya agar penggunaan listrik aman. Apalagi kalian masih anak-anak, mungkin ada beberapa hal yang harus kalian pahami ya. Yang pertama, tidak menggunakan peralatan listrik jika tangan dalam keadaan basah. Konslet nanti ya. Tidak mau kan kesetrum ya, seperti di film-film kartun tuh kalau kesetrum rambutnya berdiri, telinganya mengeluarkan wajahnya hitam. Asap wajahnya hitam, tidak mau ya kesetrum. Yang kedua, tidak memasang stop kontak di tempat yang lembab, apalagi basah. Jangan mencolokkan banyak peralatan dalam satu stop kontak. Ingat ya, kalau misalnya lubang coloknya cuma 3 ya cukup untuk 3 aliran aja ya Bu ya. Iya, jangan dicabang-cabang. Jangan membiarkan kontak tusuk tetap berada pada stop kontak ketika peralatan sudah tidak digunakan. Dan satu lagi, tidak menggantung baju pada lampu atau peralatan listrik lainnya. Selain berbahaya bagi listrik, nanti juga bahaya dimarahi orang tua. Betul. Iya. Nah, boleh nambahkan ya Bu ya? Boleh Nggih. Kalau mau pergi keluar rumah misalnya, bantu ingatkan orang tua untuk mengecek kembali colokan listrik itu, Bu. Iya. Jangan ditinggal lama dalam keadaan menyala. Benar Ibu itu. Menurut Ibu, hubungan dengan pemanfaatan listrik, sikap apa yang harus ada dalam diri anak didik kita itu? Iya, yang pertama Ibu, menurut saya pertama adalah sikap bersyukur. Karena jika tidak ada listrik akan susah kita belajar di malam hari ya. Iya, betul. Ini khusus dalam konteks belajar ya. Apalagi kalau lampunya tiba-tiba padam, malah sudah belajar. PR banyak ya. Tidak bisa mendapatkan penerangan, alat-alat elektronik yang membantu pekerjaan kita juga tidak berfungsi. Satu, harus bersyukur, harus. Yang kedua adalah hidup hemat ya. Bahkan ada slogan hemat energi, hemat biaya. Dan anak-anak sudah tahu nih, udah belajar di sekolah sebelum pandemi juga bagaimana cara menghemat listrik, menggunakan alat-alat dengan baik ya Bu untuk menghemat listrik ya. Iya, hemat energi, hemat biaya. Tentunya hemat listrik berarti hemat sumber daya alam juga ya Bu. Iya, tepat sekali Bu Yeti. Anak-anak udah tahu. Udah tahu apa belum ya? Sumber energi apa yang digunakan di daerah kita untuk menghasilkan energi listrik? Ada yang tahu nih? Kasih tahu. Iya, sumber energi kita di tanah laut ini batu bara ya Bu. Iya. Nah, dengan hemat listrik kita juga menghemat batu bara, menghemat sumber daya alam kita. Dan harus tahu juga bahwa di daerah kita terdapat pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga uap atau disingkat dengan
PLTU yang terdapat di daerah Asam-Asam ya, gitu. Baiklah Ibu, ternyata banyak sekali ya informasi yang kita dapat hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mungkin ada hal yang mau disampaikan kepada anak-anak di rumah? Iya, makasih Ibu. Anak-anak sekalian, Ibu harap kalian bisa ya memahami materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bukan orang yang berpuas diri dalam hal menimba ilmu. Kalian bisa lebih menggali informasi tentang materi hari ini atau materi apapun melalui rajin membaca buku, memanfaatkan media-media lain seperti televisi, internet, bahkan kalian bisa menggali informasi dari anggota keluarga di rumah, bertanya dengan anggota keluarga di rumah ya. Semoga kalian kelak bisa mempraktekkan kedua jenis rangkaian listrik ini dalam kehidupan sehari-hari, dan Ibu harap bersikap hemat terutama dalam memanfaatkan listrik. Oke? Oke, siap Ibu. Anak hebat pasti bisa. Baiklah para pendengar sekalian, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kami berdua memohon izin untuk undur diri. Sampai bertemu di acara Badatang untuk muatan IPA pada hari Senin mendatang, insya Allah. Salam Badatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.